Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Terjadi tahun 1995. Saat itu saya membaca berita di koran tentang anak kecil yang hilang setelah bermain petak umpet dengan teman-temannya. Selama beberapa hari berita mengenai kejadian itu selalu muncul di koran. Saya mengikuti terus perkembangan beritanya. Orang tua anak kecil itu, kita sebut saja namanya Siska, kebingungan karena Siska menghilang. Hingga akhirnya, mereka membuat laporan kehilangan di kantor polisi. Berhari-hari kehilangan Siska sangat misterius, dan pencarian tidak membuahkan hasil. Orang tua Siska dan polisi kebingungan. Hingga akhirnya, muncul dugaan Siska mungkin saja menjadi korban penculikan. Tapi tidak begitu kenyataannya. Siska tidak menjadi korban sindikat penculik anak-anak. Ada cerita horor di balik kejadian hilangnya Siska ini. Bagaimana cerita yang sebenarnya? Simak video ini sampai selesai supaya tahu ceritanya. Dan subscribe channel Horror Holics ini supaya tetap update video-video horor misteri dari kami. Oke, kita ketemu lagi di cerita horor misteri dari YouTube Horror Holics. Nama saya Arfi, pengelola dan narator channel ini. Kita mulai saja cerita ini. Hari itu, Dewi, sahabat Siska di sekolah, sedang berulang tahun dan mengadakan pesta ulang tahun di rumahnya. Ulang tahun Dewi yang ke-7 dihadiri beberapa teman terdekatnya dan beberapa saudaranya. Siska termasuk salah satu teman Dewi yang datang ke acara tersebut. Selesai acara ulang tahun, beberapa anak yang saat itu masih menunggu jemputan orang tuanya menghabiskan waktu bermain petak umpet di sekitar rumah Dewi. Saat itu sekitar jam 2 siang, tersisa 6 orang anak yang bermain petak umpet. Giliran Dewi yang berjaga atau mencari teman-temannya. Sementara, 5 orang temannya, termasuk Siska, bersembunyi. Kelima anak yang kedapatan jatah sembunyi berusaha mencari tempat persembunyian yang paling aman, paling rahasia, dan berusaha tidak ketahuan tentunya. Ada yang bersembunyi di bawah meja dapur, ada yang bersembunyi di garasi mobil, ada yang bersembunyi di semak-semak tanaman, dan ada yang bersembunyi di balik pintu kamar. Tiba saatnya Dewi mencari teman-temannya. Setelah bersusah payah mencari, satu persatu temannya tertangkap dari persembunyiannya. Kecuali satu anak lagi, Siska. Sudah hampir 15 menit Dewi mencari Siska, tapi tidak ketemu juga. Dan akhirnya Dewi menyerah kalah. Tapi, Siska tidak kunjung keluar dari persembunyiannya. Dewi dan keempat temannya mencari-cari Siska ke sana kemari dan memanggil-manggil Siska. Semua area rumah ditelusuri, tapi Siska tidak ditemukan juga. Setelah mencari selama 1 jam dan tidak ketemu juga, akhirnya Dewi menyampaikan ke orang tuanya tentang hilangnya Siska. Para orang tua lalu berusaha mencari Siska, termasuk juga ibunya Siska ikut mencari. Hingga sore hari mereka mencari, Siska tetap tidak ditemukan, dan mereka semua menjadi makin panik. Sementara itu, dalam kondisi di tengah kepanikan itu, ada sesosok makhluk tak kasat mata mengamati mereka dari kejauhan. Sosok tak kasat mata ini berwujud anak kecil perempuan. Ukuran tubuhnya setinggi lutut orang dewasa. Gigi-giginya yang kecil terlihat menyeringai. Setan kecil ini terlihat bahagia. Dia mengamati orang-orang di rumah itu yang sedang kebingungan mencari Siska. Matanya yang merah terlihat menyala. Tampak jelas dari wajahnya yang cukup seram itu bahwa setan kecil ini mengetahui sesuatu, dan dia sangat bahagia.
Setelah berjam-jam mereka mencari dan tetap tidak ditemukan keberadaan Siska, malam harinya orang tua Siska mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan kehilangan. Orang tua Siska makin cemas karena hingga tengah malam tetap belum ada kabar mengenai Siska. Keesokan harinya beberapa petugas kepolisian mendatangi rumah Dewi untuk mencari petunjuk mengenai hilangnya Siska dan melakukan olah TKP. Beberapa tetangga rumah juga dimintai keterangan oleh para polisi itu. Kesimpulan sementara dari hasil olah TKP polisi menduga ada kemungkinan Siska menghilang karena diculik saat sedang bermain peta umpet. Mungkin saja Siska menjadi korban penculikan. Dugaan dari polisi cukup masuk akal, walaupun sebetulnya tidak ada saksi mata yang melihat pelaku dan tidak ada yang melihat kejadian penculikannya. Hari berganti hari, tetap belum ada petunjuk mengenai keberadaan Siska. Begitu juga dari pihak kepolisian. Belum ada orang yang diduga atau ditangkap sebagai pelaku penculik Siska. Kasus hilangnya Siska menjadi tanda tanya yang belum terjawab. Dan orang tua Siska makin cemas. Belum ada petunjuk apapun. Sudah 7 hari sejak hilangnya Siska. Kita ke rumah Dewi, teman Siska yang waktu itu berulang tahun, dan mendadak Siska hilang saat bermain di rumah Dewi. Sore itu, Dewi tiba-tiba menunjukkan perilaku yang aneh. Saat itu Dewi sedang menonton TV ditemani ibunya di rumah mereka. Dewi mendadak berteriak-teriak. Matanya terbuka lebar dan tubuhnya kejang-kejang. Ibunya kebingungan melihat Dewi menunjukkan perilaku yang aneh dan mengerikan. Ibunya lalu berteriak-teriak memanggil bantuan. Dewi sedang kesurupan atau kerasukan setan. Ayahnya Dewi lalu datang menghampiri. Beberapa usaha dilakukan untuk menenangkan Dewi, untuk menyadarkan Dewi dari kondisi kesurupan atau kerasukan, tapi tetap tidak berhasil. Saat Dewi kerasukan itulah, dia meminta orang tua Siska untuk datang. Berkali-kali, Dewi yang kerasukan atau kesurupan meminta hal tersebut, meminta orang tua Siska untuk datang ke rumah Dewi. Ibunya Dewi lalu menghubungi telepon rumah Siska dan meminta orang tua Siska segera menuju ke sana secepatnya. Sementara ayah Dewi pergi mencari orang pintar atau paranormal. Setengah jam kemudian, orang tua Siska sampai di rumah Dewi. Dengan bantuan paranormal dan Dewi yang kerasukan, akhirnya mereka berhasil menemukan jawaban misteri hilangnya Siska. Tapi sayangnya, saat Siska ditemukan, dia sudah meninggal. Orang tua Siska tentunya sangat sedih dengan kenyataan bahwa Siska, yang selama seminggu ini mereka cari, akhirnya bisa ditemukan, tapi dalam keadaan sudah terbujur kaku dan tak bernyawa. Siska, anak mereka satu-satunya, menghilang sejak seminggu yang lalu, dan akhirnya meninggal dunia. Keesokan harinya diadakan pemakaman Siska di rumah orang tuanya. Masih ada misteri yang belum terjawab. Kemana hilangnya Siska saat bermain peta umpet bersama teman-temannya? Kenapa Siska baru ditemukan seminggu setelah menghilang? Dan apa yang terjadi pada Siska sampai akhirnya dia meninggal? Jawabannya ada pada Dewi yang kerasukan. Saat kerasukan itulah, Dewi dirasuki oleh roh Siska. Melalui tubuh Dewi, roh Siska menunjukkan lokasi hilangnya Siska, dan sekaligus menceritakan apa yang terjadi pada hari hilangnya Siska, dan terjawablah semua misteri tersebut. Begini ceritanya. Saat itu ketika bermain peta umpet, masih di rumah Dewi, dan sedang mencari tempat bersembunyi, Siska berada di dekat tangga. Siska bermaksud sembunyi di salah satu ruangan di lantai atas rumah Dewi. Tapi saat itu, ada seorang anak kecil yang dijumpainya di dekat tangga. Anak kecil itu tahu tempat persembunyian yang lebih aman, dan dia mengajak Siska ke sana. Siska lalu mengikutinya.
Tapi, Siska yang waktu itu masih berusia 7 tahun, tidak menyadari bahwa anak kecil yang dijumpainya itu bukan anak kecil biasa, bukan manusia. Anak kecil itu adalah setan yang menjelma sebagai anak kecil, dan dia memang sejak dahulu tinggal di rumah orang tua Dewi. Setan kecil ini kesepian, dan dia mencari teman. Tangga di rumah Dewi punya 2 jalan. Ada arah naik ke lantai atas, dan ada arah turun ke basement atau bawah tanah. Area basement rumah itu sangat jarang difungsikan, dan hanya ada satu ruangan, yaitu gudang tua yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, setan kecil itu tinggal di dalam gudang yang sudah tidak dipakai ini. Siska yang tidak menyadari bahwa anak kecil ini adalah makhluk tak kasat mata, mengira anak kecil ini manusia biasa, dan dia mengikutinya ke tempat persembunyian yang lebih aman. Setan kecil itu mengajak Siska masuk ke dalam gudang tua yang gelap itu. Tidak ada cahaya sama sekali di sana, dan memang akan jadi tempat persembunyian yang paling aman. Siska berpikir bahwa teman-temannya tidak akan menemukannya dengan mudah saat bermain petak umpet. Namun, setan kecil ini punya rencana lain. Sudah bertahun-tahun lamanya setan kecil ini sendirian tanpa teman di gudang tua itu. Dan saat ini, dia mencari teman yang bisa menemaninya selamanya. Di dalam gudang, setan kecil ini menggiring Siska untuk bersembunyi di dalam peti kayu yang kosong, dan berjanji ke Siska untuk menjaga di luar peti kayu saat dia bersembunyi. Siska menurutinya. Sayangnya, Siska tidak menyadari bahwa dia sudah masuk perangkap teman tak kasat matanya itu. Saat Siska masuk ke dalam peti kayu itu, setelah beberapa menit, setan kecil itu mendadak menutup pintu peti kayu. Dan setan kecil itu menahan pintu peti kayu dengan duduk di atasnya. Siska yang panik berusaha berteriak dan mencoba membuka peti itu. Tapi tidak ada orang yang mendengar teriakannya dari dalam gudang tua itu. Tidak juga teman-temannya. Siska berusaha sekuat tenaga membuka peti kayu itu dari dalam. Tapi peti kayu itu tidak berhasil terbuka juga. Siska berteriak-teriak dan dia makin panik. Dia lalu menangis, dan dia terus berusaha mendobrak pintu peti kayu itu. Tapi semuanya sia-sia. Tak ada siapapun di luar gudang yang mendengar suara teriakan Siska, karena lokasi gudang tua itu di ruangan bawah tanah. Siska yang usianya masih 7 tahun tidak memiliki tenaga yang cukup untuk membuka pintu peti kayu itu dari dalam. Ya, setan ini wujudnya saja yang menyerupai anak kecil, tapi sesungguhnya usianya tua dan tenaganya juga berkali lipat lebih besar dibandingkan Siska yang memang masih anak kecil. Setelah hampir setengah jam Siska berada di dalam peti itu, suara teriakannya makin lirih terdengar. Begitu juga dengan tenaganya untuk mendobrak peti, makin lemah dan makin lemah lagi. Sementara itu, setan kecil yang sedang duduk di atas peti kayu tersenyum-senyum bahagia. Gigi-giginya yang kecil terlihat menyeringai. Mata merahnya berbinar-binar karena kegirangan. Setelah bertahun-tahun sendirian di dalam gudang bawah tanah itu, akhirnya setan kecil ini akan memiliki teman bermain. Setan kecil itu telah berhasil memancing Siska masuk ke dalam peti. Dan saat ini, Siska yang terkunci di dalam peti mulai kehabisan nafas. Sebentar lagi Siska akan menjadi teman abadi setan kecil ini. Di dalam peti, tubuh Siska mulai membiru karena kehabisan oksigen, dan bantuan yang ditunggu Siska tetap tidak datang juga. Dan benar saja, harapan setan kecil itu segera terwujud. Siska sesaat lagi akan segera menjadi teman abadinya di gudang bawah tanah itu. Akhirnya, Siska anak kecil berusia 7 tahun tersebut kehabisan nafas dan meninggal dunia karena terkunci di dalam peti kayu di gudang tua, di ruangan bawah tanah di rumah orang tua Dewi. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui hal tersebut sampai 7 hari setelah menghilang dan meninggal. Roh Siska kemudian merasuki tubuh Dewi, sahabatnya, dan menunjukkan jawaban misteri itu dengan meminjam tubuh Dewi.
Beberapa bulan setelah kejadian itu, keluarga Dewi memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut, dan mereka mengontrak rumah lain. Ibunya Siska mengalami nasib menyedihkan. Dia tidak bisa menahan beban psikis akibat kehilangan anak satu-satunya. Makin lama dia makin frustasi dan menjadi tidak waras. Ibunya Siska lalu menjadi pasien di salah satu rumah sakit jiwa. Sementara itu, di bekas rumah Dewi yang ditinggalkan kosong, setan kecil itu sudah memiliki teman bermain. Rosiska yang dikuasainya menjadi teman abadinya di sana. Beberapa warga yang tinggal di dekat rumah itu seringkali mendengar dan melihat aktivitas makhluk tak kasat mata, seperti anak kecil tertawa-tawa, berlari-larian di sekitar rumah itu. Padahal rumah itu dalam keadaan kosong. Sepertinya warga sekitar melihat aktivitas dari setan kecil dan Rosiska sedang bermain-main. Cerita ini adalah kejadian nyata yang terjadi tahun 1995. Pelajaran dari cerita ini, terutama untuk Anda para orang tua yang mempunyai anak kecil, perhatikan saat anak Anda bermain-main, karena keberadaan makhluk tak kasat mata, semacam setan, hantu, jin, peri, atau apapun namanya. Mereka ada dan membaur di sekitar kita, di alam kita, di dunia kita. Jangan sampai kejadian Siska ini terulang lagi. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video horor misteri ini. Subscribe channel Hororholics ini dan aktifkan tombol loncengnya, supaya Anda dapat notifikasi ketika ada update video-video terbaru dari Hororholics. Simak juga video kami lainnya di playlist video kami. Salam dari saya Arfi, dari Hororholics, channel podcast horor dan misteri. Matur nuwun.